mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya. Ya, kita siapin manajer. Ya. Lihat junior kalian dilecehkan. Nah, kita fight sama mereka. Mesti ingat ya. Timnas Indonesia U16 dilecehkan selebrasi gol pemain Australia, Erick Thohir, lawan FIG, tim senior juga. And we also have him on our radar, but he's elected to play for Indonesia. He's able to do that. Pelatih Australia puji habis-habisan mentalitas para pemain timnas U16 Indonesia. Mereka tidak mau menyerah. Ketua PSSI, Erick Thohir, tidak senang dengan cara pemain Australia U16 saat merayakan gol ke gawang timnas Indonesia U16. Erick Thohir merasa Garuda mudah dilecehkan dan siap membalasnya. Indonesia dan Australia berhadapan pada babak semifinal Piala AFF U16 2024, Senin 1 Juli 2024. Pada duel yang dimainkan di Stadion Manahan itu, Indonesia kalah dengan skor 3-5. Ketiga gol Indonesia dicetak Zahabi Gholi 45 U6 dan Josh Holong 90 Sedangkan kelima gol Australia disumbang oleh Amlani Tatu 24, 66, Quinn McNichol 45 dan Anthony Didulica 71, 86. Hasil ini membuat Indonesia hanya akan berebut tempat ketiga lawan Vietnam dan Australia melaju ke final. Nah, ada aksi selebrasi provokatif dari kubu Australia atas kemenangan ini. Australia sangat ekspresif saat merayakan gol yang dicetak ke gawang Indonesia. Mereka menunjukkan gestur tutup mulut hingga menaruh kedua tangan secara terbuka di telinga. Aksi yang cukup provokatif. Situasi itu tidak luput dari pantauan Ketua PSSI, Erick Thohir. Sayangnya mereka bisa selebrasi begitu-begitu. Oke, kita lawan mereka, ucap Erick Thohir. Indonesia akan kembali berjumpa Australia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang digelar pada Oktober nanti. Erick Thohir berencana bahwa momen itu akan jadi ajang balas dendam untuk Australia. Masih ada 3 bulan, kita akan siapin, kita akan training center, kita coba bermain yang terbaik, tegasnya. Bukan hanya pada level U16, Erick Thohir juga ingin Indonesia membalas Australia pada level senior. Kebetulan, Indonesia dan Australia berada di grup yang sama pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September. Saya akan ingatkan, lihat junior kalian dilecehkan. Nah, kita fix sama-sama mereka, kata Erick Thohir. Mesti ingat ya, kita ini bangsa besar. Jadi, jangan takut, sambungnya. Pelatih Australia, Brett Maloney angkat bicara usai timnya sukses mengalahkan timnas U16 Indonesia di semifinal ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, Senin, 1 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Timnas U16 Indonesia sempat unggul lebih dahulu melalui gol Zahari Gouli. Namun, keunggulan Garuda Asia buyar pada menit ke-23 melalui gol Amlani Tatu. Tim asuhan Nova Arianto harus bermain dengan 10 orang usai Raihan Apriansah menerima kartu merah. Meski kalah jumlah pemain, timnas U16 Indonesia bisa menutup pertandingan babak pertama dengan skor imbang 2-2. Memasuki babak kedua, Australia membuktikan kualitasnya dengan memberondong gawang Nur Ihsan 3 kali. Garuda Asia hanya bisa memperkecil ketinggalan melalui gol dari sundulan Josh Holong di injury time babak kedua. Skor 3-5 menutup laga seru antara kedua tim. Usai laga, Brett Maloney memuji setinggi langit penyelenggaraan turnamen ASEAN Cup U16 di kota Surakarta. Menurutnya, para pemain mendapatkan pengalaman hebat di turnamen ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya pikir penyelenggara mengundang kami ke sini di turnamen ini, ujar Brett Maloney. Ini merupakan pengalaman hebat bagi para pemain kami, lanjutnya. Selain itu, Brett Maloney memuji setinggi langit semangat juang para pemain timnas U16 Indonesia. Meski begitu, ia juga tak lupa memberikan apresiasi kepada anak asuhnya yang mampu tampil impresif sepanjang laga. Dan kami mengharapkan pertandingan yang sulit dari tuan rumah Indonesia, ujar Brett Maloney.
Dan itulah yang terjadi dan itu merupakan tantangan besar bagi kami. Terutama setelah hanya memiliki 1 hari istirahat di antara pertandingan. Jadi ini benar-benar merupakan penghargaan bagi para pemain. Dan kemampuan mereka untuk melakukan rotasi pemain dalam waktu kurang dari 48 jam, lanjutnya. Jadi, ini benar-benar ucapan selamat untuk mereka. Juga selamat kepada Indonesia atas perjuangan kerasnya. Itu adalah pertandingan yang sangat bagus bagi kami. Saya sangat bangga bisa belajar di sini. Sebenarnya hari ini adalah hari ulang tahunnya, Amlani Tatu. Jadi itu adalah hadiah yang bagus untuknya, ujarnya. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto mengungkapkan faktor yang membuat timnya kalah dari Australia dan gagal ke final Piala AFF U19 2024, Senin 1 Juli. Saat dilawan Laos, Singapura, pemain punya semangat yang menggebu-gebu. Kata Nova usai pertandingan dikutip dari detik.com. Tapi di saat pemain memiliki antusias yang tinggi akhirnya terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, dan itu menjadi masalah buat kami termasuk di pertandingan hari ini, ucap Nova menambahkan. Timnas Indonesia U16 juga harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-29 setelah Raihan Apriansyah mendapatkan kartu merah. Kehilangan 1 pemain membuat skema permainan Garuda Asia tidak berjalan baik. Kita dapat kartu merah dan itu menjadikan jalannya pertandingan sedikit berbeda. Tapi pemain saya bekerja sangat luar biasa pada malam hari ini. Bermain dengan 10 orang, meskipun hasilnya kalah tapi terus berjuang, ujar Nova. Kekalahan dari Australia membuat Indonesia U19 gagal mempertahankan trofi Piala AFF U16 yang diraih pada edisi 2022. Indonesia masih akan melakoni perburuan peringkat ketiga melawan Vietnam di Stadion Manahan, Rabu 3 Juli. Sementara Australia akan melakoni laga final Piala AFF U16 2024 melawan Thailand yang mengalahkan Vietnam 2-1.